Oke Bang Agus, nah Bang melihat kasus Novi donasi ini untuk Agus dan dari Novi ini kisruh soal donasi 1,5 miliar, seperti apa yang Abang lihat? Ini Agus Salim yang kena siraman air keras itu ya? Betul. Oke. Jadi begini, kalau bicara donasi itu kan sukarela ya kan? Artinya si Novi ini kan yang mengakomodir, yang mencetuskan untuk adanya donasi buat Agus mengobati matanya. Tapi dalam perjalanan ada dugaan bahwa ternyata dana donasi yang kurang lebih 1 M lebih tersebut itu digunakan untuk hal-hal yang lain, tapi bukan digunakan untuk pengobatan. Kalau saya sih begini ya, kalau melihat dari sisi kemanusiaan kan sudah dijalankan. Artinya namanya donasi itu berarti sukarela gitu loh. Siapa memberikan donasi itu dianggap kayak hibah gitu loh, sukarela, sah. Dia mau membantu secara kemanusiaan kepada si Agus Salim. Tapi dalam perjalanan ternyata digunakan untuk hal-hal yang lain. Ya ini kan tidak dalam perjanjian. Kalau digunakan untuk pengobatan kayak, untuk keluarganya kayak, untuk apa, sah-sah saja kalau menurut saya. Masalahnya di mana gitu loh. Nah kalau si N itu atau si Novi tersebut mengupload ke media sosial, lalu menyerang si Agus karena masalah donasi, pertanyaan saya, apa uang itu dari si Novi atau dari donatur yang lain gitu loh? Karena kita bicara soal hubungan hukumnya. Memang pencetusnya dia, tapi apakah uang 1 M itu adalah Novi? Dan tidak boleh juga loh secara sepihak mengupload ke media sosial, menyerang yang namanya personal atau pribadinya si Agus Salim, kan begitu. Nah Bang, tapi kan peruntukannya open donasi ini peruntukannya buat operasi mata nih Bang. Emang ada perjanjian? Nggak ada, perjanjian tertulis nggak ada. Harusnya juga si Agus juga harusnya memang tujuan orang donasi kan untuk kemanusiaan, untuk membantu dia untuk pengobatan matanya, ya kan? Tapi dalam perjalanan kalau dia misalnya menggunakan untuk hal-hal yang seharusnya tidak dipergunakan, itu sebenarnya juga keliru ya. Tetapi ini pribadinya dia dong. Kamu ngasih duit ke dia, mendonasi, dia kalau gunakan dong untuk hal-hal yang lain selain untuk donasi matanya. Karena untuk kebutuhan dia, artinya kemanusiaan itu kan kita nggak tahu apakah perjanjian itu secara sah bahwa kami kasih donasi nih, tapi yang untuk mata kamu aja ya penyembuhannya, kan tidak ada perjanjian itu kan. Boleh dong, sah-sah saja digunakan untuk hal yang lain. Kalau saya tidak ada persoalan, selama yang memberikan donasi itu tidak komplain. Kalau Novi atau N ini kan dia yang mengakomodir donasi tersebut atau menyampaikan kepada publik untuk membantu. Tetapi yang memberikan donasi kan bukan 1-2 orang, pasti banyak orang. Dan ini juga saya ingatkan kepada Agus Salim untuk juga supaya menghormati, menghargai orang yang memberikan donasi. Artinya donasinya untuk mata ya gunakan untuk pengobatan mata, jangan gunakan untuk hal-hal pribadimu yang lain. Ini juga keliru kalau menurut saya. Tapi kalau secara hukum dia gunakan untuk hal yang lain juga tidak melanggar hukum. Tidak ada potensi hukumnya karena tidak ada perjanjian di situ. Kecuali ada perjanjian bahwa ini khusus untuk matamu aja loh. Tidak untuk yang lain kamu akan bisa dipidanakan atau digugat balik gitu. Dan donasi tidak bisa dibalikin kalau menurut saya. Karena donasi itu sukarela. Yang kedua itu semacam hibah itu, dan sah. Boleh diterima oleh yang bersangkutan karena soal kemanusiaan. Dan tidak mungkin orang sudah kasih minta kembali. Karena aku juga pakai untuk matanya, untuk kegiatan yang lain, untuk kebutuhan hidupnya kan boleh-boleh saja. Sah-sah saja. Hanya kebutuhannya itu harusnya diperuntukkan untuk hal yang sesuai dengan apa yang disampaikan di publik, bukan untuk kepentingan pribadi lain yang tidak tersangkut dengan urusan kecelakaan tersebut gitu. Nah Bang, setelah diketahui Novi nih Bang, akhirnya Agus mengembalikan donasi ke yayasannya si Novi nih Bang. Nah Agus merasa terpaksa, tapi si Novi merasa nggak ada pemaksaan sedikit pun nih Bang. Dari Abang melihatnya seperti apa? Ya, kalau menurut saya sebenarnya Agus nggak usah balikin lah. Kenapa harus dibalikin? Tapi kalau memang dia secara sukarela mengembalikan itu ke yayasan, itu haknya dia juga. Tidak ada masalah kalau dia mau kembalikan. Mungkin karena tekanan publik dan lain sebagainya. Tapi kalau secara hukum kalau dia menggunakan uang tersebut untuk kebutuhan pengobatan matanya, untuk kepentingan kebutuhan hidupnya, saya rasa tidak ada persoalan karena tidak ada perjanjian di situ gitu loh. Digunakan untuk apa? Kecuali ada perjanjian yang mengikat kedua belah pihak antara pendonor dan juga pengguna dana tersebut untuk kepentingannya, itu boleh dianggap ada potensi hukumnya. Kalau ini kan tidak ada. Orang sakit secara kemanusiaan kita bantu. Setelah itu digunakan untuk matanya, digunakan kebutuhan yang lain, sah-sah saja sih. Tapi kalau Agus mau balikin itu pribadinya dia lah. Kita juga nggak mau campuri urusan privasi dia ya kalau dia mau balikin uang-uang para donasi tersebut dari yayasan tersebut. Nah Bang, tapi Agus merasa dipaksa, tapi si Novi nggak mengakui kalau ada paksaan. Dia bilang ada paksaan. Dari Abang melihatnya yang benar siapa nih? Ya kalau menurut saya kalau ada paksaan, Agus harus ngomong paksaannya secara verbal, tertulis,
atau berupa ancaman atau apa, biar jelas itu. Paksa yang model apa? Kalau permintaan dibalikin beda loh dengan bahasa dipaksa gitu loh. Biar jangan seolah-olah orang, mungkin si Novi bilang, Gus kamu kan sebenarnya untuk matamu, kenapa untuk orang lain? Kembalikan aja donasi orang. Itu bukan pemaksaan, itu minta dikembalikan gitu. Pemaksaan tuh gini loh, lo kalau nggak kembalikan, gua laporin lo. Atau asetmu gua ambil, itu namanya pemaksaan. Supaya jangan salah persepsi ya, ini masalah hukum nih, kita ngomong harus hati-hati. Bang, donasi kan sudah dikembalikan Agus ke Yayasan Novi nih Bang. Tapi Agus masih aja dibully sama netizen nih Bang. Melihatnya seperti apa? Iya, karena netizen kecewa. Karena yang pertama harusnya kan dana itu digunakan untuk pengobatan matanya. Ternyata dalam perjalanan diketahui digunakan untuk hal-hal yang kebutuhan pribadinya dia yang lain. Makanya netizen pasti kecewa itu loh. Tapi saya harapkan dengan ada kejadian uang dikembalikan, ya sudah selesai lah urusan itu. Tidak usah lagi bully Agus. Tidak usah lagi mencari-cari persoalan pribadinya, dia lagi sakit ya. Kita harus juga menghargai itu. Bang, akhirnya kan Agus melaporkan Novi nih Bang ke polisi dengan pencemaran nama baik dan juga mensomasi Novi Bang. Tanggapannya seperti apa? Kalau menurut saya kalau ada tindak pidananya, setiap warga negara hak untuk melakukan segala langkah upaya hukum untuk karena dia merasa korban fitnah, korban pencemaran, ya kan? Ya kita lihat aja dalam perjalanan apa unsur pidananya terpenuhi atau tidak gitu loh. Fitnahnya seperti apa, pencemaran model apa kan harus jelas dulu. Karena undang-undang ITE kan jelas barang siapa yang misalnya mengupload atau mentransmisikan ya kata-kata yang menyerang privasi orang, mencemarkan nama baik orang. Kan jelas ada undang-undangnya, pasalnya juga jelas itu. Bang, sekarang kan Farhad ingin mengaudit Yayasan Novi Bang. Tanggapannya seperti apa? Setuju nggak sih Bang? Ya kalau menurut saya, apa urusannya yang mengaudit yayasan orang? Dia sudah membantu kok. Untuk apa mengaudit itu? Saya rasa tidak perlu ya, tidak perlu mengaudit. Karena itu kan perusahaan orang dan dia punya rasa kemanusiaan tuh membantu si Agus itu. Saya rasa tidak ada persoalan. Bang, sekarang muncul petisi kembalikan uang donasi itu sudah ditandatangani sama ratusan ribu orang nih Bang, 100 sekian ribu orang. Nah ya, itu seperti apa? Kalau itu kan uangnya sudah dikembalikan, harus dikembalikan kan duitnya. Nah apa kompetisi apa lagi? Dikembalikan ke donatur mungkin tuh Bang? Ya silakan saja, yang penting yayasannya kan yang mendonasi sudah dikembalikan dananya. Udahlah cukuplah, dia Agus Salim dalam kena sakit. Saya rasa cukuplah kita membuli dan juga untuk hal donasi itu kan soal kemanusiaan. Kalau memang tidak rela membantu orang yang tidak usah, ya kan? Jangan kayak gini sudah membantu minta kembali duit menghina pula, ya itu juga nggak benar. Saya rasa kita harus belajar dari segala sisi lah. Bijaklah menggunakan jari, bijaklah berkata-kata. Ketika seseorang mengalami masalah, lalu kita membantu dengan sukarela, lalu dalam perjalanan ada persoalan, ya udah uangnya dikembalikan, kita anggap itu sudah selesai. Kenapa harus diperpanjang? Untuk apa? Orangnya sakit, justru kita prihatin terhadap yang bersangkutan. Mudah-mudahan dia bisa sembuh dari apa yang dialami. Ngelihat apa yang terjadi sekarang nih Bang, kondisi Agus kesehatannya semakin menurun Bang. Ya, saya lihat fenomena ini sangat tidak menguntungkan si Agus kalau menurut saya ya. Sangat tidak menguntungkan karena yang dia mengharapkan adalah bantuan dari publik, dukungan dari publik, malah sekarang menjadi publik menyerang kembali yang bersangkutan. Bantuan diminta dikembalikan dan sudah dikembalikan. Artinya harusnya dari awal tidak perlu harus minta bantuan dari luar. Kalau menurut saya publik ini juga harus sadar bahwa kita membantu seseorang itu karena atas dasar kemanusiaan dan kesukarelaan. Dan dalam perjalanan kalau ada persoalan, ya sudah dikembalikan duitnya selesai. Kenapa harus dibully lagi gitu loh? Apa sih untungnya menyerang orang yang sakit? Kan tidak kan? Ya sudahlah. Apa yang terjadi sudah selesai ya sudah. Dan juga tidak usah lagi nyerang hal-hal yang lain, termasuk kayak mengaudit perusahaan orang lah, apalah. Saya rasa tidak ada hubungannya. Kita berbicara tentang hubungan hukumnya. Kenapa Agus diserang? Karena memang dibantu oleh netizen donasi untuk membantu matanya. Kenapa Agus kembalikan duitnya? Saya rasa karena diminta kembali dan dia sudah kembalikan, sudah selesai. Tidak ada masalah hukum lagi di sini. Bang Farhad kan merasa Novi merampas donasi milik Agus karena masuk ke rekening Agus. Sementara Novi merasa Agus tidak menggunakan uang donasi untuk pengobatan. Kalau itu bisa Farhad harusnya melakukan audit terhadap si Novi. Bisa saja donasi itu ada yang tersangkut di sana atau belum ada dikembalikan atau dikasih ke si Agus lalu ada laporan bahwa ada uang yang sudah dikembalikan dan disampaikan, itu boleh. Kalau saya rekan Farhad boleh melakukan audit. Tapi kalau pada yayasan hukumnya apa gitu?
kan dia sudah kembali kepada yayasan, kecuali yayasan merasa belum dikembalikan atau mengembalikan minta lebih, minta bunga dan lain sebagainya, mungkin beda ceritanya. Itu boleh kita lakukan, itu yang namanya penggelapan atau penipuan boleh juga gitu. Bang, lihat polemik Agus yang masih pakai BPJS walaupun punya uang 1,5 miliar dari donasi, seperti apa Bang? Ya kalau kita nggak masalah, BPJS kan wajib ya. Setiap warga negara yang memiliki BPJS boleh menggunakannya. Soal dana donasi kan sudah dikembalikan. Pertanyaannya, dia harus gunakan BPJS juga, mau gunakan apa lagi, uangnya sudah dikembalikan. Sah-sah saja, tidak ada melanggar hukum di sini. Ya. Pesan untuk Agus dan yang pesan untuk saya Novi kepada Pak Agus Salim, sabar, prioritaskan pengobatan saudara Agus seperti selayaknya. Gunakan hak-hak kamu untuk apa? Untuk menempuh jalur hukum kepada siapapun yang menyerang privasi kamu. Apalagi sudah mencemarkan, menghina, memfitnah dan lain sebagainya. Kamu tidak lakukan itu. Buktikan bahwa kamu tidak bersalah. Caranya hanya dengan penegakan hukum. Novi? Ya kepada Novi juga saya minta supaya juga jangan membawa masalah ini ke kemana-mana gitu loh. Kan juga hak kamu hanya sekedar dalam artian hanya menghimpun atau mungkin dana kamu juga ada dan informasi yang kami dapat bahwa itu kan sudah dikembalikan. Ya sudah. Apalagi yang dipermasalahkan. Mari duduk bersama, bersilaturahmi bersama untuk menyelesaikan persoalan yang dengan baik. Itu selagi kita bawa kemana-mana. Ini urusan orang sakit, urusan kemanusiaan, urusan donasi, urusan sukarela, membantu orang yang membutuhkan. Rakyat Indonesia itu dari dulu kuat sampai sekarang tuh karena apa? Karena hukum gotong royong, hukum membantu, hukum kasih, itu yang selalu diutamakan dalam pergaulan kita sehari-hari gitu. Pesan sesama advokat untuk Bang Farad, Bang? Untuk rekan saya Fakat, supaya melihat perkara ini secara objektif. Kita berada di posisi mana? Kalau menurut saya kita lebih fokus ke soal yang menyiram tersebut, pelaku penyiraman air keras tersebut kan. Ini sudah arahnya ke soal donasi gitu loh. Mungkin itu aja lebih baik ya, fokus ke sana dan selesaikan secara kekeluargaan. Karena di advokat itu mengajarkan kita kalau bisa diselesaikan semua persoalan itu lewat jalur non litigasi, komunikasi, negosiasi, bahkan bisa mediasi gitu.